Libra, hai, hello. Ini adalah general reading untuk Libra, Sun, Moon, Rising dan Venus. Dimanapun Libra dalam carta astrologi Anda, ini adalah bacaan secara umum. Oleh kerana ini adalah secara umum sahaja, ia tidak mungkin menepati situasi Anda 100%. Gunakan kebijaksanaan Anda untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Ini adalah bacaan untuk 3 hajat Libra yang menjadi kenyataan yang dikabulkan Disember 2023. Dalam 3 hajat yang terbacakan di sini, mungkin hanya 1 atau 2 yang menjadi kenyataan atau mungkin langsung tidak ada. Oleh sebab itu, saya menggalakkan Libra untuk menonton reading zodiak lain yang terdapat dalam carta astrologi anda. Seperti dalam rising sign, moon sign dan Venus sign. Ada kalanya rising sign lebih tepat, lebih sesuai dengan situasi apa yang kita inginkan. Okey Libra, kita lihat apakah yang menanti Libra Disember 2023 ini. Hajat Libra, keinginan Libra yang menjadi kenyataan yang dikabulkan. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan, menunjukkan 3 hajat Libra yang dikabulkan Disember 2023 ini sebagai pencerahan, sebagai pemberi semangat untuk Libra meneruskan perjalanan hidup mereka. Terima kasih. 3 hajat Libra. 3 hajat Libra. Libra, kamu ada King of Wands. Segera saya merasakan kebanyakan kamu terlibat dalam dunia bisnes. Dunia bisnes, influencer, kamu ada konten di YouTube, seperti itu yang saya merasakan. Instruktur, hal yang melibatkan pekerjaan yang perlu berkomunikasi dengan orang. Jadi, tidak kira sama ada kamu fitness instructor, pemandu pelancong, seperti itu yang saya terasakan di sini. Tapi yang pastinya, pekerjaanmu melibatkan komunikasi dengan orang lain. Jadi, saya segera mengesan hal seperti itu. Okey, kamu ada di High Priestess dan kamu ada Ace of Pentacles. Okey, kita lihat apa sebenarnya yang berlaku di sini. Apa yang kamu inginkan, Libra? Saya merasakan saya melihat seseorang di sini ingin menukar, ingin membeli kasut. Mungkin hal itu menjadi kenyataan bulan Disember ini. Ini seperti membeli pakaian baru, kamu mahu menukar image, cara berpakaian. Yang pastinya membeli pakaian baru. Jadi hal itu akan menjadi kenyataan. Ada di antara kamu keinginan untuk mendapat perhatian. Apa yang kamu lakukan mendapat perhatian, diberi pengiktirafan, diberi penghargaan. Saya merasakan hal itu terjadi buat kamu. Apapun yang kamu lakukan yang memerlukan kamu berkomunikasi dengan orang lain, saya merasakan aura kamu menarik perhatian orang ramai, menarik perhatian klien. Ya, seperti itu yang saya rasa. Dan jika kamu mahu mengubah penampilan diri agar lebih menarik, nampak cantik, nampak menawan, itu juga yang berlaku pada bulan Disember ini. Saya merasakan kamu cuba untuk beradaptasi dengan situasi semasa, keadaan semasa. Kerana ada di antara Libra yang saya terasakan energinya di sini. Ada di antara Libra di sini kamu suka menyendiri. Kamu lebih suka untuk bersendirian berbanding bersosial, tapi kamu punya keinginan untuk cuba masuk dalam situasi, cuba beradaptasi dalam situasi.
bergurau seperti itu. Mahu diberi, mendapat perhatian, kewujudanmu diketahui, dilihat seperti itu. Nah, segala hal itu akan terjadi, dapat kamu lakukan, menjadi kenyataan bagi dirimu pada bulan Desember ini. Ada seseorang di sini yang di dalam pikirannya ada Leo, seperti itu ya. Di dalam pikirannya ada Leo. Saya merasakan ada tanda tanya, ada persoalan di dalam diri. Apakah? Nah, tidak semestinya Leo ini adalah sun sign-nya ya. Dia mungkin dalam Leo itu mungkin moon sign-nya ataupun rising sign seseorang ini. Yang pasti jika ada seseorang di dalam pikiranmu yang kamu ada tertanya-tanya, adakah Leo ini memerhatikan diriku, sedar kewujudan diriku? Ya, dia sedar kewujudan dirimu dan dia memperhatikan kamu. Saya merasakan dengan adanya di High Priestess, rahasia yang ingin kamu cari-cari, penjelasan pencerahan yang kamu cari-cari pada bulan Desember ini kamu akan dapat. Ada banyak hal, ada banyak perkara yang kamu ingin ketahui, kamu akan dapat pada Desember ini. Saya melihat jika kamu, saya mendengar menandatangani, melakukan hitam putih, sesuatu yang berkaitan dengan hitam putih. Jadi saya rasa hitam putih ini adalah perjanjian. Menandatangani hitam putih katanya. Jadi saya tidak tahu kalau istilah itu kamu gunakan, tetapi saya merasakan menandatangani hitam putih itu merujuk kepada perjanjian tentang suatu perkara. Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup kamu, Libra, tapi ya, jika kamu mahu perjanjian, persetujuan dicapai dalam apapun perkara, ya, itu akan berlaku pada Desember ini. Ada rahasia dalam gelap. Saya merasakan juga begitu. Ada suatu rahasia yang tersembunyi dalam gelap. Intuisimu mengatakan inilah perkara yang berlaku di belakangku, perkara yang tidak ku ketahui, rahasia. Intuisimu mengatakan ini adalah rahasia seseorang. Tetapi kamu tidak dapat konfirmasinya, tidak dapat memberi bukti yang kukuh. Saya merasakan bukti itu akan kamu dapat, akan datang kepadamu dengan sendirinya pada Desember ini. Saya tidak pasti bukti itu bukti yang kukuh yang boleh ditunjukkan sebagai secara dalam bentuk 3D ya. Karena untuk sebahagian kamu informasinya itu seperti disalurkan melalui bentuk mimpi, tetapi kamu pasti itu adalah hal yang berlaku. Mungkin ada seseorang di sini dalam reading ini yang yang berada dalam dunia spiritual begitu. Saya tidak pasti kalau ada di kalangan penonton tarot tersotok juga adalah reader ya, ataupun medium begitu. Jadi karena saya dapat merasakan hal itu, informasi yang kamu cari ada di antara kamu mendapat informasi itu melalui media sosial. Kamu dapat melalui media sosial. Saya rasa sesuatu yang tidak sengaja dimuat naik ke media sosial dan kamu menemuinya. Sebahagian kamu message itu dimuat turun melalui alam yang sebelah lagi, bukan di alam kita, jadi alam sebelah lagi. Jadi sebab itu saya katakan mungkin ada di antara penonton tarot tersotok adalah juga tarot reader, medium, punya kebolehan psychic seperti itu. Nah, pendek kata, rahasia yang kamu cari, informasi yang kamu cari, informasi yang ingin kamu terbongkar, rahasia seseorang yang ingin kamu bongkar, hal itu terbuka. Hal itu menjadi kenyataan. Sama ada kamu ingin mengetahui seseorang itu punya perasaan cinta terhadap kamu, masih sayang dengan kamu ataupun tidak. Semua itu juga bakal kamu ketahui di bulan Desember ini.
Okay, kamu ada Ace of Pentacles. Saya merasakan kamu manifest, kamu berdoa agar ada peluang baru. Untuk kamu yang menunggu peluang pekerjaan, saya melihat peluang itu ada. Untuk kamu yang mahu sedang mencari, merebut peluang untuk mendapatkan projek baru. Nah, tadi saya katakan, saya melihat, saya mengesan, saya mendengar perkataan menandatangani, saya mendengar ayat ini, menandatangani hitam putih. Jadi saya merasakan untuk kamu yang merebut peluang projek baru dalam bisnes, kerjasama baru dalam bisnes, hal itu akan kamu dapat. Nah, jika kamu berada dalam pekerjaan ataupun kamu ada aktiviti sampingan, pekerjaan sampingan yang melibatkan komunikasi, yang melibatkan perkhidmatan, memberi perkhidmatan, saya melihat kamu akan ada klien baru yang akan sign up kamu punya program. Sebab saya mengesan energi instruktur, fitness instruktur, pemandu pelancong, apa lagi ya, dalam bidang media sosial juga saya mengesan di sini, seperti dalam bidang pengacaraan. Okey. Jadi mahu nampak menarik, tampan, cantik, diberi perhatian, mendapat perhatian, itu kamu dapat Desember ini. Rahsia, informasi yang kamu cari, ya, itu kamu dapat Desember ini. Dan saya merasakan intuisi kamu sangat tepat pada Desember ini. Dan peluang pekerjaan, peluang untuk menambah keuangan, peningkatan keadaan keuangan juga ada. Juga menjadi kenyataan buat kamu. Okey, berikan saya berita baik, hal yang baik untuk Libra Desember 2023 ini. Apakah yang terjadi dalam King of Wands, pencerahan untuk King of Wands. Berita baik, hal yang baik menanti Libra. Berita baik, hal yang baik menanti Libra. Okey, ini sesuatu yang sangat baik sebenarnya. Jika kamu rasa rendah diri dengan keupayaan dirimu, kamu merasa rendah diri dengan penampilan dirimu, kamu akan keluar daripada situasi ini. Kamu akan keluar daripada situasi ini. Kamu akan dilihat seperti bintang di langit. Nah, The Star card adalah healing card, penghiburan. Tetapi saya tidak merasakan energinya. Dia keluar sebagai penghiburan, sebagai healing. Kamu mendapat kesembuhan daripada luka lama, tidak. Tetapi saya lebih merasakan ini sebagai kamu dilihat sebagai bintang di langit, sebagai bintang dalam satu acara, dalam satu event. Kamu sangat menonjol dalam satu event. Lihat, kamu ada di Empress. Jadi, yang menarik, yang cantik, yang menawan, yang tampan, yang punya segala-galanya, yang lengkap, yang cukup segala-galanya, ya, itu kamu pada Desember ini. Jika kamu masih berada dalam energi insecurity, sangat rasa rendah diri, claim reading ini. Jika kamu mahu meningkatkan confident di dalam diri kamu. Jika itu yang kamu inginkan. Nah, untuk Libra lelaki ya, saya rasa kamu punya keinginan, kamu ada keinginan untuk merapatkan diri dengan seseorang, mungkin Leo, mungkin Sagittarius. Kamu mahu cuba untuk meluahkan perasaan, tetapi ada rasa tidak yakin.
Jadi kamu akan dapat keyakinan diri pada Desember ini. Kalau kamu rasa dia tidak peduli, dia tidak nampak kewujudanmu, sebenarnya dia sangat nampak kewujudanmu. Ya. Lihat, kamu ada the magician in reverse. Kamu sebenarnya punya segala-galanya. Kamu ada kelebihan, tetapi kamu tidak nampak kelebihan dirimu. Hal yang baik, berita yang baik yang menanti Libra Desember 2023 ini, terima kasih. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Libra. Nah, tidak semestinya Libra, tidak semestinya kamu ingin kamu ingin punya hubungan dengan seseorang ya, tetapi siapapun yang ada di dalam pikiranmu, ada pertanyaan di dalam dirimu, adakah dia masih mengingati dirimu, adakah dia masih ada rasa cinta, adakah dia masih peduli? Mungkin seseorang yang sudah kamu tidak berhubung ya, walaupun kamu tidak mahu kembali kepadanya, tapi ada persoalan itu. Jawabannya adalah iya. Saya melihat hal itu. Ada seseorang dari masa lalumu, seseorang yang engkau tidak berbicara, masih memerhatikan engkau. Malah saya merasakan dia masih mengikuti perkembanganmu melalui media sosial dan teman-teman. Hal yang baik, berita baik, perkara baik yang menanti Libra Desember. Four of Swords. Okay. The Death card. Apa yang berlaku dalam The High Priestess? Apa yang berlaku dalam The High Priestess? Apa yang berlaku? Hal yang baik, perkara yang baik menanti Libra. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Libra Desember. Terima kasih. Oke. Libra, jika ada seseorang, saya merasakan ada energi dalam hidupmu yang berhenti berkomunikasi denganmu. Yang kamu rasa dia menjauh, tiba-tiba sahaja menjauhkan diri daripadamu. Tidak begitu ada komunikasi yang baik denganmu. Jadi kamu tahu, kamu berada dalam gelap sebenarnya. Saya merasakan seperti itu. Kamu meraba-raba dalam gelap. Apa sebenarnya yang sudah berlaku dalam hubungan antara Libra dan energi ini? Nah, letak diri kamu di mana berada ya. Sama ada ini berkaitan dengan hubungan romantik ataupun hal yang berkaitan dengan bisnis. Jadi ada di antara kamu yang tidak tahu status. Di mana status sebenar hubungan ini? Adakah boleh diteruskan? Adakah masih baik? Ataupun bagaimana? Karena kamu seperti digantung tanpa tali. Kamu meraba-raba dalam gelap. Tidak tahu status yang sebenar. Tetapi pencerahan yang kamu dapat, pencerahan, penjelasan, informasi yang kamu dapat membuatkan kamu yakin. Ini masa yang tepat. Ini masa yang sesuai untuk menamatkan situasi kebingungan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, di mana Libra berdiri. Karena ada pencerahan, penjelasan terhadap sesuatu. Untuk kebanyakan kamu dalam bulan Desember ini Libra, saya melihat kamu mengakhiri situasi dengan seseorang, situasi dengan energi lain, memulakan hidup baru. Nah, saya tertarik dengan gambar kad ini. Tiang hitam, tiang putih, dan kamu juga dapat kad The Death card yang punya warna hitam dan putih. Bendera hitam, bendera putih. Warna hitam dan putih dalam bendera. Jadi saya merasakan, ya itu yang terjadi kepada kamu. Kalau sebelum ini kamu meraba dalam gelap, kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya untuk kebanyakan kamu memilih untuk mengakhiri situasi ini. Lihat. Apa yang terbaiknya Libra, jika saat ini
Jika saat ini kamu sudah terfikir untuk benar-benar mengakhiri, benar-benar meninggalkan seseorang, kerana saya merasakan walaupun kamu sudah nekat sebelum ini untuk meninggalkan seseorang ini, tetapi kamu juga masih mencari tahu. Adakah dia masih mengingatimu? Adakah dia masih mahu kembali? Adakah hubungan ini masih boleh diteruskan? Seperti itu persoalannya. Kamu masih mencari-cari informasi tentang seseorang ini. Tetapi informasi terkini, informasi terbaru yang kamu ketahui ini membuatkan kamu fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada pertumbuhan diri peribadi kamu. Fokus kepada penghiburan diri, kecantikan diri, ketampanan diri. Seperti itu. Kamu tata rias diri. Kamu lebih fokus kepada itu dan lihat bila kamu fokus kepada diri sendiri, pertumbuhan diri sendiri, kamu berada dalam energi Nine of Pentacles. Keadaan keuangan yang baik. Dalam keadaan single ataupun bergerak sendiri, sama ada kamu single dalam bisnes ataupun single dalam relationship begitu. Yang pastinya kamu bergerak sendiri. Kamu melakukan segala sesuatu secara bersendirian. Kamu lebih fokus melakukan penambahbaikan diri. Jadi saya melihat transformasi, saya melihat kamu bangkit kembali daripada kekecewaan, daripada kekalahan. Dan lihat, kamu ada Nine of Pentacles. Jadi 9 duit shilling adalah menghampiri nombor 10. Nombor 9 adalah pengakhiran kepada hal yang sulit. Kamu mengakhiri sesuatu. Jadi kesulitan dalam keuangan, kesulitan dalam melakukan pekerjaan. Dan kamu akan melangkah. Kamu hampir melangkah ke angka 10 duit shilling. Saat ini kamu tidak perlu lagi memikirkan sama ada harus melakukan ini, tetapi perlu memikirkan bagaimana pula perasaannya. Sekarang kamu tidak perlu lagi seperti melambung duit shilling. Mau buat ataupun tidak mau buat, kamu terus melakukannya. Kamu lakukan demi dirimu tanpa memikirkan perasaan, tanpa memikirkan kehendak, energi lain dalam hidupmu. Jadi, ya hal ini baik untuk kamu. Saya rasa ini, kamu manifest akan hal ini. Kamu mahu kelancaran perjalanan hidup, dan untuk melancarkan perjalanan hidup kamu, untuk kamu tidak sakit kepala, tidak sulit membuat keputusan, maka dibukakan segala apa yang terahsia daripada pengetahuanmu, agar kamu dapat meneruskan perjalanan dengan lebih tenang, lebih damai. Agar kamu dapat melepaskan apa yang sepatutnya harus dilepaskan, apa yang tidak sesuai untuk dirimu, apa yang memang bukan milikmu, apa yang sepatutnya bukan untuk dirimu, tidak seharusnya berada bersama dengan dirimu. Seperti itu yang saya lihat. Oke, apakah Ace of Pentacles, berita baik, hal yang baik menanti Libra Desember 2023 ini? Berita baik, hal yang baik menanti Libra Desember 2023. Oke, terima kasih. The Magician. Wow. Oke. Kamu banyak mengalami halangan dalam kejayaan, sama ada kejayaan dalam relationship, rumah tangga ya. Halangan dalam perhubungan, pekerjaan. Ada di antara kamu yang nah saya melihat halangan dalam pekerjaan, kewujudan orang ketiga dalam hubungan, keadaan pengurusan keuangan agak memburuk, perpisahan dengan keluarga, ada kecelaruan dalam keluarga, mengharapkan hadirnya cinta sejati, juga hal itu tidak menjadi. Ada halangan dalam cinta, malah kamu tidak ada waktu untuk self-love, self-care begitu. Jadi kamu manifest untuk keluar daripada energi ini, dan semua ini bakal kamu tinggalkan
pada bulan Disember ini. Semua ini akan kamu tinggalkan. Kamu akan memulakan projek baru yang menjanjikan. Saya tidak kata kamu akan berjaya, terus berjaya pada Disember ini. Tapi kamu akan memulakan aktiviti, pekerjaan, memulakan hidup baru yang menjanjikan kejayaan, yang menjanjikan kestabilan keuangan, dan kamu punya banyak waktu untuk penjagaan peribadi kamu. Ini side note untuk kamu yang pesanan lain, karena saya tidak merasakan ini energi kamu, Libra. Berhati-hati karena ada energi dalam hidup kamu yang obses untuk menghalang kelancaran perjalanan hidupmu, menghalang kejayaan, coba untuk menjatuhkan nasib baik seperti itu. Jadi dia mahu kamu sentiasa punya nasib yang malang. Jadi berhati-hati dengan energi ini. Di saat kamu merasakan seperti kamu berputus asa terhadap sesuatu, ingat, bukan semua yang kita rasakan itu datangnya daripada diri kita sendiri. Mungkin karena itu adalah kutukan daripada orang lain, pengharapan daripada orang lain, negative projection daripada energi lain untuk diri kita. Jadi di saat kamu merasa lemah, di saat kamu merasa tidak berdaya, malas untuk melakukan pekerjaan, ini masa untuk kamu bangkit. Katakan pada dirimu, ini bukan diriku, tapi ini adalah negative projection daripada energi lain. Oke. Seperti reading sebelum ini, Libra, pikirkan satu persoalan yang membawa jawapan ya ataupun tidak. Karena saya akan mencabut tiga kad untuk menjawab persoalanmu. Pikirkan sekarang ya. Pikirkan persoalan yang membawa jawapan ya ataupun tidak. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan jawapan kepada persoalan Libra. Nah, Libra, saya katakan ada seseorang yang masih mengingati dirimu dan saya mendapat panggilan. Saya rasa akan ada seseorang dari masa lalumu yang akan mencarimu semula. Kamu akan mendapat panggilan. Kamu akan mendapat panggilan daripada seseorang dari masa lalumu. Tidak kira sama ada itu adalah hubungan romantik ataupun mungkin seseorang yang pernah bekerja denganmu, yang pernah ada kerjasama denganmu. Kamu akan dicari. Akan ada seseorang yang kembali mencari kamu. Terpulang kepadamu Libra sama ada kamu mahu bekerja sama semula dengan seseorang ini, sama ada kamu mahu memberi peluang semula dengan seseorang ini ataupun tidak. Terpulang kepadamu karena saya dapat merasakan sikap toksik. Ada apa nih? Ada ciri-ciri narsisis dalam energi ini. Itu yang saya terasakan. Oke, kembali kepada persoalan Libra. 3 kad untuk menjawab persoalan Libra. Terima kasih. Oke. Ini adalah jawab ini. Oleh kerana ini tertinggal di bawah ini, jadi saya merasakan ini juga harus diambil. Ini untuk kad nomor 1, kad nomor 2, kad nomor 3. Tarik nafas, hembus nafas, lakukan 3 kali. Pilih kad nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3 untuk menjawab persoalanmu. Berikan saya kad pencerahan. Penjelasan lanjut. Okey Libra, jika kamu memilih kad nombor 1, jawapan kepada persoalanmu wow, ya dan iya. Apapun persoalanmu, ia akan membawa kamu kepada
segala-galanya akan berjalan lancar. Ia adalah berita yang baik untuk dirimu. Ia sesuatu yang baik. Dan kalau kamu masih merasa ragu-ragu, meditasi akan membawa hal ini dalam doa. Semasa kamu bermeditasi, kamu akan mendapat jawaban kepada persoalanmu. Tenang saja. Apapun yang engkau harapkan, ia pasti akan muncul. Ia akan pasti akan datang kepadamu. Jawaban kepada persoalanmu pasti engkau akan dapat. Okey, jika kamu memilihkan nombor 2, jawaban kepada persoalanmu, wah, ya juga. Masa yang tepat. Mungkin ada di antara kamu yang punya zodiak Gemini, kena energi ini juga ada di dalam Gemini, ataupun kamu punya hubungan dengan Gemini. Okey, jika kamu memilih kad nombor 3, jawaban kepada persoalanmu adalah tidak. Pergi daripada situasi ini dan ia tidak membawa kebaikan secara emosi, tidak memenuhi kehendakmu, tidak akan memberi kebahagiaan buatmu, tidak akan menjanjikan kebahagiaan buatmu. Apa yang pasti, kamu harus pergi, meninggalkan situasi ini. Dan jika kamu tidak mahu, jika kamu mengambil keputusan untuk pergi daripada situasi ini, kamu harus berkomunikasi dengan energi lain secara berterus terang. Dan kamu juga harus berterus terang dengan dirimu sendiri. Kamu harus jujur kepada diri sendiri. Jangan menipu diri sendiri bagaimana perasaanmu. Kalau kamu tahu hal itu sebenarnya tidak membawa kebaikan kepada dirimu, lebih baik tinggalkan situasi. Okey Libra, itu saja yang ada untuk kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Saya doakan yang baik-baik sentiasa terjadi dalam hidupmu. Hingga jumpa lagi. Bye.